Berkah dalam, saudara, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering saya peroleh ketika saya mendampingi rekoleksi orang tua atau wali baptis bayi. Pertanyaannya demikian: mengapa orang Katolik setelah dibaptis harus menggunakan embel-embel nama baptis yang diambil dari Orang Kudus? Nama baptis sebenarnya diberikan kepada kita untuk mengingatkan bahwa orang yang dibaptis itu tergabung dengan Kristus di dalam gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Dan orang yang dibaptis itu didorong untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai anak Allah karena pembaptisan itu. Karena itu kita bisa mencontoh, meneladan hidup Orang Kudus yang namanya kita gunakan itu. Bicara mengenai nama baptis, Katekismus Gereja Katolik nomor 2156 lebih kurang mengatakan demikian: sakramen pembaptisan diberikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam pembaptisan itu Tuhan menguduskan manusia dan seorang Kristen mendapat nama di dalam gereja. Nama itu boleh dari Orang Kudus. Nama itu boleh dari Orang Kudus. Berarti boleh tidak dong? Boleh dari Orang Kudus. Artinya adalah Orang Kudus itu artinya seorang murid Yesus yang telah terbukti hidupnya taat kepada Tuhan sampai dengan kematiannya. Di dalam KHK nomor 855 eksplisit dijelaskan demikian: orang tua, wali baptis, pastor paroki hendaknya menjaga agar jangan diberikan nama yang asing dari semangat Kristiani atau cita rasa Kristiani. Jelas dikatakan di sana nama baptis boleh diambil dari nama Orang Kudus, namun tidak dikatakan harus diambil dari Orang Kudus. Jadi dari pernyataan tersebut, gereja tidak mengharuskan nama Santo Santa, namun yang harus dijaga adalah jangan sampai dipakai nama yang melawan, yang tidak sesuai dengan cita rasa Kristiani. Contohnya misalkan menggunakan nama Hitler, menggunakan nama Stalin. Nah, walaupun tidak harus, saudara, pemakaian nama Orang Kudus ini mempunyai makna yang sangat mendalam, sangat baik, dan dianjurkan oleh gereja dengan alasan 4 hal. Yang pertama, pemberian nama baru pada saat pembaptisan tentu ini sesuai dengan apa maksud dari pembaptisan itu sendiri, yaitu apa? Lahir sebagai manusia baru. Lahir sebagai manusia baru ditandai dengan nama baru. Yang kedua, pemberian nama Santo Santa mengingatkan kita akan adanya persekutuan para kudus. Jadi kita bersatu dengan para kudus, dan karena itu kita bisa mendapatkan harta rohani mereka. Ini ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 947 dan 952. Lalu yang ketiga, para Orang Kudus ini diyakini tidak berpangku tangan, tetapi berdoa tak henti-hentinya untuk kita, sehingga kita mampu mengatasi segala kelemahan kita. Ini ditegaskan di dalam Lumen Gentium artikel 49. Dan yang keempat, jelas dengan menggunakan nama Santo Santa, kita bisa meneladan hidup mereka. Kita bisa menimba inspirasi dari kisah hidup mereka. Ini ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 957. Dan karena itu biasanya saya meminta kepada orang tua dan wali baptis untuk mengetahui kisah Orang Kudus yang namanya digunakan sebagai nama baptis untuk anaknya. Supaya apa? Supaya bisa menginspirasi anaknya nanti, supaya bisa menceritakan kepada anaknya kenapa nama ini dipilih untuk dia. Pertanyaannya, lalu sejak kapan pemberian nama baptis di dalam pembaptisan itu? Kalau kita melihat itu sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman abad pertama. Menurut tradisi gereja awal, ada seorang raja namanya Raja Fulvian yang membunuh Matius Rasul.
Tidak lama kemudian Raja Fulvian ini bertobat dan menjadi Kristen lalu minta dibaptis. Uskup yang akan membaptis Fulvian ini mendengar suara agar tidak menggunakan lagi nama Fulvian tetapi menggunakan nama Matius. Dan uskup itu membaptis Raja Fulvian dengan nama Matius. Yang kedua, kita bisa lihat dari buku karangan Santo Eusebius yang berjudul Ecclesiasticae Historia. Di situ pada abad keempat kita menemukan bahwa sejarah pemberian nama rasul kepada anak-anak yang dibaptis. Jadi anak-anak yang dibaptis diberi nama para rasul, nama rasul-rasul. Dan yang ketiga, Santo Yohanes Chrysostomus pada abad keempat mengajarkan agar umat Kristen menamai anak-anak mereka yang dibaptis dengan nama Santo Santa atau orang kudus. Saudara, walaupun katekismus Gereja Katolik dan kitab hukum kanonik tidak mengharuskan menggunakan nama baptis, tetapi penggunaan nama baptis dengan menggunakan nama orang-orang kudus mempunyai makna yang sangat mendalam 4 poin di atas dan berdasarkan sebuah kebiasaan gereja awal. Saudara, jika saudara ingin mendapatkan informasi lebih lengkap alasan kenapa gereja Katolik membaptis anak-anak bayi, pemilihan nama-nama baptis, tugas dan peran wali baptis, termasuk simbol-simbol liturgi di dalam sakramen baptis, silahkan Anda melihat, mengakses di dalam buku yang saya tulis, tips memilih nama baptis yang diterbitkan oleh Canisius. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita. Berkah dalam